Waalaikumsalam. Khair, khair, khair. Assalamualaikum Ustadz Bolone. Ya, lanjut. Kepingin lihat yang framing-framing tentang manuskrip kemarin loh ini. Manuskripnya udah ketemu, Bang. Pertanyaan seperti itu kalau dilontarkan itu yang Kang Gus Bolone apa manuskrip apa? Manuskrip Pasir Kepo bukan? Mana makai cari manuskrip kitabnya tidak punya Pasir Kepo itu. Manuskrip yang bawa itu si Hilman, bukan saya. Pakai WA dia. Bola iya, sampai kan membantah bahwa itu bukan manuskrip dengan alasan itu foto. Lalu sampai mempertanyakan itu ngambilnya foto di mana, terus kitabnya di mana? Iya, kitabnya di mana coba? Loh, kan sekarang sudah ada di museum. Kan sudah ada di museum. Sampai masih tanya museumnya di mana gitu. Iya, iya, di mana? Gitu. Terus harus spesifik mungkin. Ya iya dong, gimana sih abang ini? Gitu. Sama kayak kita tanya gitu. mushaf. Oke, mushaf sampean kan Mani, minta yang spesifik mana? mungkin. Sampean kan minta yang spesifik Ada mungkin. di Topkapi. Kan gitu. Di Topkapi museumnya ada. Bener ya? Itu manuskrip Al-Quran. Oh benar. Oke ya. Ada ya di Kalau Birmingham, Inggris. Berarti Ada yang di Jerman. sampean kan jelas menanyakan bahwa itu Mana? museumnya di mana, di mana kan seperti itu. Ya iya, antum itu gimana sih ngaco Iya, orang oke. bicara soal manuskrip. Kan sudah dibilang oke. Saya sekarang juga pengen membuktikan kepingin menanyakan sesuatu yang harus di situ jawab spesifik mungkin. Bukan gitu yang bawa kemarin manuskrip. Loh, Kan bukan ulama saya. gimana sih? Itu kan si Hilman yang bawa. Apa salahnya saya tanya? Itu kita Iya, sekarang saya juga mau bertanya, apakah kitab-kitab yang ada di Ustadz sampean itu juga asli? kitab apa sih, Bang Bolon? Makanya Ini nggak kalau nyambung. sudah dijawab di museum, masa ya harus dicari tahu museumnya di mana? Sampean mau ngecek? Ya, iya, ada datanya museumnya tuh di mana. Kenapa dia bisa foto sedangkan dia nggak punya aslinya? Siapa yang moto itu? Ya kan orang-orang terdahulu yang mutu, Bapak. Oh, dulu udah ada kamera, Bang. Hah? Udah ada kamera dulu, Bang. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan gini, Bapak. Kalau memang harus dijawab spesifik mungkin dan sedetail mungkin, maka saya juga harus melontarkan suatu pertanyaan. Ulama siapa yang mengambil ayat uluhiyah rububiyah dari Al-Quran lalu dicomot sebagai metode bahwa itu adalah pembelajaran untuk mengenal tauhid, itu siapa? Siapa ya yang mengambil ayat uluhiyah rububiyah asma wa sifat dari ayat-ayat suci Al-Quran lalu dijadikan sebuah metode untuk pembelajaran mengenal tauhid, itu siapa? Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah, Bang. Taimiyah. Ya, ya, ya. Oh, Ibnu Taimiyah. Ya, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Saya ramai tempat itu soalnya, ramai sabar. Alasan membagi tauhid itu menjadi tiga. Apa alasan yang paling utama dari Ibnu Taimiyah? Tauhid itu terbagi menjadi tiga, Abang ini, Bolon. Tauhid rububiyah. Nih, dengerin dulu.
dengerin dulu. Tauhid rububiyah ada dalilnya, ya. Tauhid uluhiyah ada dalilnya. Tauhid asma wa sifat ada dalilnya. Oke. Sekarang saya tanya ke Bolon. Dalil itu siapa yang membawakan? Wujud secara tekstual di dalam Al-Quran Yang dan Sunnah ada membawakan nggak? dalil itu, yang mengarang Udah, dalil antum itu tanya siapa? tadi sudah. Sekarang bagian anak tanya antum. Udah anak jawab. Yang antum mengambil tunjukkan tauhid tanah. itu, Nah, ya. udah, ntar dulu, gantian. Anak tanya antum. Wujud itu dalam Al-Quran dan hadis itu mana? Coba antum datangkan. Sifat Ya, wujud. dengar. Sifat wujud di dalam Al-Quran dan hadis. Coba datangkan ke saya. Nah, coba sing lain dulu, aku sih nang pinggir jalan iki. Gini, Mas Pasir Kepu. Kita pakai bahasa Indonesia saja ya. Jangan pakai bahasa Arab ya. Boleh ya? Halo, Mas Pasir Kepu. Gimana Bang Kiki? Gimana? Gini, saya nanya. Sampai sepakat nggak Tuhan itu ada? Sepakat Tuhan itu ada, itu hal yang tidak perlu Saya nanya. biasanya, Bang. Enggak, saya nanya doang. Biasanya Oten yang nanya itu ke saya, Oten atau ateis. Saya nggak Kenapa nanya. Anda bertanya? Saya nanya nih, kampian. Jawab iya atau Kenapa tidak. Anda bertanya sesuatu yang sudah maklum? Anda ini kurang akal atau gimana? Saya kepingin jawaban dari mulutnya sampean gitu loh. Oke, saya tanya Anda, air laut itu asin nggak? Nggak usah balik pertanyaan. Tanya pertanyaan. Iya, saya tanya Anda, air laut itu asin nggak? Ya, nanti tak jawab. Saman jawab dulu. Itu Tuhan makanya ada nggak? pertanyaan kamu itu Tidak nggak perlu Oke, ditanyakan sini Pasir karena orang Kepu, udah ketika maklum. ditanya jangan balik pertanyaan gitu loh. Jawab pertanyaan dulu gitu loh. Nanti tak jawab pertanyaan ini sampean. Jawab dulu dah. Sampean ini sepakat nggak Tadi kalau kan Tuhan udah jawab. Wujud itu Allah itu ada nggak gitu. Itu pertanyaan yang biasanya Oten nanya ke saya, sama ateis nanya ke saya. Aku oten. Kamu orang yang beriman, kenapa nanya begitu? Itu hal yang sudah maklum. Tapi sampean jawab enggak iya apa enggak gitu loh. Gimana sih? Gimana sih? Kiki ini? Saya nanya simpel sih. Oh ini Tuhan Ilman udah datang nih. Dia nunjukin manuskripnya kemarin tuh di mana? Di museum mana Ilman? loh, ditanyain nggak belum jawab. Padahal simpel itu jawabannya sudah itu. Sampai Udah sepakat maklum, gak usah dijawab yang udah kayak gitu. Antum aja yang akalnya kurang, makanya nanya kayak gitu. Nah, iya, ini kan pertanyaan teman abang. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Itu udah jelas kamu ini gimana sih? Pakai Itu udah bahasa maklum. Indonesia. Semua ini orang biar tahu kabeh, dulu pakai bahasa Indonesia aja. Saya tanya kamu, makanya kamu buka Al-Quran supaya kamu paham. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Itu Al-Quran. Nggak usah pakai bahasa Baiknya Makanya itu berdasarkan dalil. ketika ditanya jawab saja pertanyaannya kayak gitu teman-teman. Harus netral. Jawab udah, saja. jangan ikut Jadi jawab Pak. Percuma Kamu jawab. udah. Ya, Diam aja, host. saya cuma memperjelas. Saya cuma memperjelas. Enggak. Antum tuh Saya kalau cuma sebagai memperjelas host, Pasir Kepu. Udah jawab iya atau tidak simpel. Loh, memang kamu kira di host sebentar Pasir Kepu. Kamu kira di room kamu si siapa itu Sultan Matan netral? Kamu kira saya nggak rekam room Sultan Mataram? Jangan sok-sok kamu bilang saya netral ya. Saya itu berusaha netral loh. Di room Sultan Mataram sana kalau ada semacam ke sana dikerompok. Saya itu masih lembut di sini loh. Ya Wahabi begitu Kalau host tukang mana ada, framing. kalau mau Tukang bukti. framing nggak enak Wahabi. Perempuan. Ditanyain tinggal jawab doang. Kalau dia Islam yakin bisa jawab. Jangan nggak pilihannya berarti, cuma Bang. bertanya Ada nggak gitu ya? loh. Nggak bisa jawab tuh Mbak Kiki.
Pertanyaan itu adalah pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Kenapa? Karena orang itu sudah maklum Kok ada sebagai seorang pertanyaan yang perlu dijawab? Ya berarti gini, kalau saya bang bertanya, kita nggak perlu jawab boleh dong, fair berarti. ya nggak apa-apa, Iya kan? nggak jadi masalah kan? Ya Cuman masalahnya udah, kalau begini. nggak apa-apa. Ya udah saya tanya, sudah saya tanya, saya nggak perlu jawab. Silakan. Saya tanya antum, umpamanya apa? nih, air laut itu asin nggak? Apa? Air laut asin nggak? Oh nggak perlu saya jawab, nggak perlu saya jawab, kan gitu. Kan gitu, ini kan jurus kamu kan, saya pakai lah, nggak perlu saya jawab. Oke, ya nggak apa-apa, nggak jadi Ini masalah. jurus saya pakai jurus Ya. kamu ini. Justru ini yang sering bertanya ke saya itu, Allah itu ada apa enggak? Itu Oh satu saya juga oten. nggak Yang perlu kedua, mendengarkan, linggis. saya juga nggak perlu mendengarkan, nggak perlu mendengarkan, nggak perlu saya jawab, nggak perlu saya dengarkan. Kan gitu, simple. Kamu, Jurus Wahabi itu kalau dipakai gampang. kamu diam aja. Sampai sepakat enggak? Kamu aja, jangan Bos. sok tanya netral, Fajar Kepo. Kalau kamu ngomong netral, Rum Wahabi nggak netral. Kok kamu ke sini teriak-teriak suruh netral? Saya sudah netral, tapi kamu teriak-teriak. Udah jawab aja. Udah, monggo, lanjut. Kan enak jawab iya atau tidak. Kalau nggak jawab ya udah gitu loh. Berarti cuma pengetahuanmu sebesar itu gitu aja. Kok ngejak bahasa kitab? Ya, Nggak usah pertanyaan bahas itu adalah pertanyaan orang oten yang dalilnya ada di dalam kitab ulangan Nggak usah bahasa ya kitab. tentang Nggak wujud bisa. Allah itu ada dalilnya ada dalam ini Bible loh. Dalam Bible sepakat ada. nggak Allah itu ada. Sepakat Nah, nggak? sedangkan di dalam Al-Quran dan Sunnah wujud itu tidak ada. Saya nggak tanya wujud ada nggak? Jadi kamu itu ngambil dalil wujud itu dari mana? Saya nanya Tuhan itu ada nggak? Sepakat Enggak, nggak? kamu ngambil dalil wujud dari mana? Saya nggak ngomong wujud, saya ngomong ada. Ini Wujud Mas artinya Kepu apa? Gimana ditanya nanya lagi, ditanya jawab dulu. Saya ngomong ada, nggak ngomong wujud. Kamu ini gobloknya jangan nemen-nemen apa? Oh. Ditanya iya apa tidak loh. Kok tambah ngomong oten opo, jawab iya atau tidak gitu aja simpel kok. Kok ngomong bahasa kitab lagi? Waduh. Oten itu biasa nanya gitu ke saya sama Ya, ateis iya. juga. Kamu ini orang beriman, kenapa kamu nanya begitu? Makanya saya heran. Enggak, saya nanya doang, tanyain. Kok nanya Jawab. doang gimana kamu ini? Jawab aja. Jawab aja, ya atau tidak. Kan itu ketololanmu kan gitu kan. Saya nanya, Tuhan itu ada apa enggak? Enggak, Tuhan itu ada enggak? Tuhan, Pas saya apa kamu? Tuhan ada enggak gitu loh. Lah Padahal ini gini, pertanyaan yang ngaco. tak kasih tahu ya. Kita ngobrol gini loh. kasih tahu, tak Katanya kasih kita tahu. disuruh- Kamu ini udah Sir, ngaco. Sir. Kamu pertanyaan kamu tuh ngaco. Sir, Kamu Sir, menanyakan tak kasih sesuatu tahu ya. yang maklum, yang kalau orang yang Sir. fitrahnya itu masih suci, itu nggak Sir. perlu ditanya seperti itu. Kenapa? Sir, Karena semua yang ada ini apa? Sir. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Getabrus itu kan, getabrus itu, pahamu getabrus, ngomong ngopo, Wajah ini kadang kalau kasih dalil itu mental dia. Ini memang gini. Dalil apa tadi, Bang Pasir Kepu? kamu pak bawa Iya, dalil Gimana dia, tadi, dia tanya ke Am? saya. Ya, dia gini tanya loh. ke saya, apakah Allah itu ada? Ini pertanyaan ngaco. Iya, kan tinggal jawab Allah itu ada. Ini kalau kita Kenapa? punya akal, kalau Kenapa? kita punya Kenapa? akal ya. Kenapa? Kalau kita dia oten atau dia ateis, dia nanya seperti itu, saya jawab. Tapi ini dia ngaku beriman. Memang apa salahnya orang beriman bertanya seperti itu? Weh, Sir, kapan saya ngaku beriman? Nih, orang beriman bertanya seperti itu kan tidak ada masalah. Apa Kamu masalah? aja lemah aja ngomong. Manuskrip iya yang kemarin atau itu tidak, di nggak bisa. mana? Iya, Manuskrip Manuskrip apa? Kamu manuskrip ngomong kemarin jangan, yang antum nggak bisa. tunjukin itu mana coba?
Manuskrip kamu ngomong ya apa? tidak lo gak bisa. Di museum mana? Nggak tahu saya museum mana. Aduh, ngomong iya atau tidak aja nggak bisa, kok ngajak Nggak, terus. Pak Kiki. Biar saja dia ngobrol, kita mau sebenarnya kita ini bicara apa sih dengan Pasir Gapuh? Saya ini sampai capek sebenarnya nanggap Ini, yang Pak, begini-begini kan ini. katanya tauhid kan, ngomong tauhid. Itu kan mengesahkan kita dikontrol. kok dibagi tiga, goblok ya Darani kan Yang gitu lain kan. dikontrol. Yang lain dikontrol dulu. Kan Sama gitu, jelaskan kan. itu Ustaz Iman, apa itu Kan manuskrip dibagi kemarin. tiga, kan lucu. Justru Yang kalau mana? mengesahkan Soal itu ya, apa namanya? tauhid kan itu kok dibagi tiga, ini orang mana, ajaran mana? Oh, soal ini apa Wis namanya? bae ku Oh. gak apal sifat 10 ku, gak ro wujud apa iku gak ro ku. Saya gak takut wujud, takut ada, percuma dijak ngomong bahasa Arab kok gak enak wis ngomong bahasa Indonesia apa bahasa Jawa atau bahasa Indonesia ada. Aku itu ada nggak sepakat nggak gitu loh. Engkau nanti nggak ada di Quran, terus ngapain kita percaya? Dia Orang takut menurut- jawab sepakat aja takut. Imannya diragukan itu. Nek, kalau apa namanya? Kalau punya akal kan ditanya Allah ada ndak, ya tinggal jawab ada. Cuman karena akal ndak punya atau akal kurang, ya ndak bisa Masa jawab. Gila dong. Ngaku-ngaku punya Tuhan, kacau. Itikot aja masih sah. Ini sampai sekarang gimana Ilman, penjelasan? kamu laki-laki. Ilman, Kenapa? kamu laki-laki. Kamu laki-laki. Laki-laki ininya mau lihat nah. Nah, kenapa Bang Pasir Kebu? Kenapa? Ya Allah. Kenapa? Ini manuskrip yang kemarin yang antum bilang itu mana? Coba di museum mana? Enggak tahu, saya enggak tahu. Aduh, man. Oke, balik tanya ya. Sekarang penjelasan tentang apa namanya 3 tauhid, ada ndak manuskrip asli dari salaf yang menjelaskan tauhid 3? Hos, aku balik sih Hos, udah Hos, males Hos, percuma ditanya nggak mau jawab. Assalamualaikum. Hos. Siap-siap. Tadi kan ditanya saya manuskrip yang saya tunjukkan itu di foto kemarin ada ndak? Saya mau tanya balik. Oke, ndak tahu, saya ndak tahu. Halas ya, ndak tahu ya. Saya mau tanya sekarang. Kan bilang katanya kan di museum kemarin itu. Iya, di foto nggak sama tahu. guru ente. Iya, sudah jawab, saya ndak tahu di museum. Sekarang pura-pura nggak tahu ente. Nggak tahu Ente saya di bilang museum kan- mana. Sekarang saya mau balik tanya nih, Kenapa ente Ada percaya gitu loh? Iya, Nggak, kenapa ente terserah. percaya? Anda mau percaya atau tidak percaya, saya percaya. Kalau Anda tidak, silahkan. Saya mau balik nanya ini. Yang Kan sudah percaya kan, itu saya kan sudah bukan jawab. berdasarkan hal buta, Iya. paling tidak kan ada Apa? kitabnya. Berdasarkan apa? Bukan berdasarkan hal buta, paling tidak kan ada kitabnya, rujukannya gitu loh. Antum bilang Oke, katanya ada itu di kan kitabnya di sudah kami museum. tunjukkan. Sekarang Iya, coba di mana tunjukkan kepada. kitabnya itu? Kitab aslinya itu di mana? Nggak tahu saya di mana. Ya Allah, Hilman. Oke, sekarang saya mau tanya. Saya tanya balik ya. Saya tanya balik, boleh? Ya. Oke, mana manuskrip asli yang menunjukkan hadis Saya Nabi, nggak- orang tua nggak Nabi di tahu di neraka? mana. Manuskrip asli Saya mana? enggak tahu di mana. Oh, Saya sama enggak kalau tahu di enggak mana. tahu kok kamu percaya. Kalau enggak tahu kok kamu percaya. Sekarang saya tanya. Oke, kamu meriwayatkan hadis tentang orang tua Nabi di neraka, mana sanadnya? Macet. Macet. Tadi kan saya ditanya, sekarang saya tanya balik. Kan kalau kita ditanya sanad ke Imam Abu Hanifah gampang. Saya bisa sebut sanad saya sampai ke Imam At-Tahawi, dari At-Tahawi ke Al-Maturidi nanti sampai ke Ibnu Hasan As-Saibani, Muhammad bin Hasan As-Saibani, ke Imam Abu Hanifah. Sekarang saya mau tanya, meriwayatkan apalagi hadisnya di Sahih Muslim tuh. Saya mau tanya, ada ndak manuskrip asli Imam Muslim? Sahih Muslim itu punya nggak? Mau bilang orang tua Nabi di neraka pakai hadis Inna abi wa abaka finnar, ada ndak manuskrip asli Sahih Muslim? Kalau ndak ada, saya kasih keringanan nih. Saya kasih keringanan. Ada ndak kamu sanad dari kamu sampai ke Imam Muslim? Kalau saya punya saya.
Saya punya sampai ke Imam Muslim punya, bisa saya bacakan di sini. Sekarang saya mau tanya balik nih, boleh ndak? Punya ndak sanad ke Sahih Muslim? Ayo dijawab. Nanya. Anda mau kabur. Tadi lucu nanya manuskrip asli, ya sudah saya kasih keringanan, mau pilih mana? Mau pilih meriwayatkan pakai sanad atau pakai manuskrip asli dari Muslim? Gini aja, ya. Nggak jawab Antum dulu mengaku pertanyaan bahwa- saya. Kalau tidak punya, Tanya pertanyaan ganti. iya jangan Bentar dulu. jangan diganti. Tadi kamu bertanya, saya jawab. Saya tidak tahu. Sekarang tolong Oke, jawab kenapa pertanyaan antum yakini saya. kalau tidak tahu? Kenapa antum Tidak yakin tahu. antum jadikan sebagai hujah? Nggak, sekarang saya tanya. Enggak, Kamu jangan gitu. punya ndak? Jangan gitu dong. Alasan jawab alasan dulu. kamu itu meyakini Jawab itu dan dulu. menjadikannya Jawab sebagai dulu. hujah apa? Jawab dulu. Berdasarkan apa? Jawab dulu, baru tanya. Silahkan dijawab. Punya tidak manuskrip Sahih Muslim? Saya nggak punya lah, gimana sih? Oke, punya tidak sanad kepada Imam Muslim? Nggak punya lah. Lah kamu meriwayatkan hadis dari siapa? Dari kitab gimana sih? Oh. Ada kitabnya. Apa yang membuktikan bahwasanya kitab itu benar? Ada kitabnya, bro. Oke, Kamu ini apa gimana? yang membuktikan kitab yang makanya kamu gini, pegang kalau- itu? Kan kamu meragukan kitab yang saya pegang, manuskrip yang saya Iya, pegang kamu karena ragukan. ada kitabnya. Sama, saya Mana meragukan kitabnya? manuskrip yang Anda pegang. Apa buktinya manuskrip yang kamu pegang asli? Hadis Imam Muslim itu semua umat Islam itu sepakat. Mana Gitu buktinya? Ada barangnya. Mana ada bisa buktinya? kita. Oke, silahkan bawakan bisa kepada kita saya. Bawakan tracking. kepada saya. Oke, bisa Bawakan kita kepada tracking. saya. Bawakan Ada kepada fisiknya. saya. Oke, Bawakan sekarang- kepada sekarang saya. gini, Bawakan sekarang gini. kepada saya. Sekarang gini. Bawakan kepada saya. Bawakan Manuskrip kepada kitab yang antum bawakan sebutkan itu di kepada mana saya. fisiknya? Tolong bawakan Mana kepada fisik manuskrip saya. yang antum yakini itu Tolong loh. bawakan kepada Kalau hadis saya Imam manuskrip. Muslim, Sahih Muslim itu kan sudah maklum. Ada kitabnya. Lah antum tadi mana kitab yang antum sebutkan tadi itu mana kitabnya? Host, Ayo. tolong tanyakan ke orang ini. Tolong bawakan saya manuskrip Sahih Muslim. Manuskrip Sahih Muslim antum ini gimana sih? Sahih Muslim itu banyak kitab. Ya, kalau kita tracking itu ada kitabnya, wujud kitabnya itu ada. Ya, Mana sekarang saya coba? tanya antum. Manuskrip yang antum yakini dan antum jadikan sebagai hujah itu di mana kitabnya? Ayo. Host, tolong tanyakan kepada dia. Saya tidak percaya Sahih Muslim yang dia pegang. Saya hanya percaya manuskrip asli yang ditulis oleh Imam Muslim. Tanpa sanad ya. Kalau tidak punya sanad, saya hanya percaya manuskrip asli yang ditulis oleh Imam Muslim. Gitu aja. Kalau ndak bisa bawa, saya malas lanjut diskusi. Ustaz Saya Hilman ndak niat. mempertanyakan Lanjut, Host. apa Sahih Muslim mempertanyakan kitab asli waktu tot Sahih Muslim, begitu yang dipertanyakan oleh Ustaz Hilman Pasir Kebo, karena ya Ustaz Hilman tidak percaya yang Anda klaim sebagai Sahih Muslim, begitu Ustaz Pasir Kebo. Jadi Ustaz Hilman menuntut sampean mendatangkan Sahih Muslim maktutat Sahih Muslim yang asli. Begitu Ustaz Pasir Kebo. Silakan. Oke, Anda jawab ya. Kalau kita lihat informasinya di AI ya dengan data yang ada, di sini disebutkan bahwa berasal dari sekitar abad ke-11 Masehi. Ini manuskripnya. Dan sudah disertifikat bacaan kuno ini dan menjadikan rujukan utama otentifikasi naskah. Ya, manuskrip kuno dan faksimile naskah sangat tua dari karya Imam Muslim sering dicari untuk memverifikasi keaslian periwayatan hadis. Ya, faksimile dari manuskrip awal ini telah dipelajari dan diterbitkan oleh para ahli filologi dan pakar hadis. Hilman. Oke. Sekarang saya tanya ke antum. Ah, hmm. Kitab maaf yang Ustaz Pasir antum Kebo. yakini itu,
Mungkin bisa dipahamkan pertanyaan host Kitab kalau yang dia antum yakini itu. Saya ulangi sekali lagi Pasir Kepo. Mohon maaf Pasir Kepo. Ustadz Hilman mempertanyakan kitab Makhtutot aslinya. Begitu Ustadz Pasir Kepo. Jadi mohon sampean tampilkan seperti itu kurang lebih yang dituntut oleh Ustadz Hilman. Begitu Pasir Kepo. Monggo sampean tampilkan maktutotnya begitu mungkin. Monggo. tambah lagi host, kalau dia mau bawa dari AI, besok-besok suruh diskusi dengan AI, jangan suruh diskusi dengan manusia, suruh dia diskusi dengan AI. Silakan Ustadz Pasir Kepo. Ustadz Hilman mempertanyakan makhtutot asli riwayat Sahih Muslim. Oke, tadi kan saya sudah sampaikan, saya tidak memegang makhtutot aslinya Imam Muslim itu. Oke. Tapi kalau kita cari informasinya, ini sudah ada pihak-pihak yang memverifikasi, melakukan uji karbon. Nah, sekarang saya tanya ke Hilman, kitab yang dia yakini itu sebagai hujah yang kemarin dia bawa-bawa itu, dia bilang manuskrip, itu di mana coba? Siapa? Coba sumbernya. Ada nggak informasinya? Host nanti kasih tahu ke dia. Pertanyaan yang dia tanya di awal sudah saya jawab. Kemudian yang kedua, dalam membuktikan satu kabar, dalam membuktikan riwayat, kita punya dua metodologi. Yang pertama adalah metodologi mustalahul hadis atau ilmu diroyatil hadis. Nah, itu melihat pondasi utama di dalam melihat kebenaran riwayat adalah dilihat sanadnya. Nah, di sisi lain kita juga punya metodologi di dalam melihat naskah asli. Sekarang kan naskah asli dia tidak punya. Toh, sudahlah tidak punya, tanya di AI. Toh. Nah, saya mau tanya, dia berbicara hadis riwayat Imam Muslim, sanadnya dia tahammulul hadis. Ya, semoga dia paham ya istilah tahammulul hadis itu. Kalau tidak paham saya jelaskan. Tahammulul hadis itu mengambil hadis langsung dari syekhnya ke syekhnya lagi sampai ke Imam Muslim. Saya mau tanya, dia tahammul hadis yang dari Imam Muslim itu lewat jalur siapa? Terima kasih. Waduh, gimana aku ngomongnya ini? Silakan. Jadi Hilman ini nggak ngerti ya. Saya udah katakan bahwa saya tidak punya manuskrip asli Imam Muslim. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya juga tidak punya tadi yang disebutkan oleh dia, jalur periwayatan sampai dengan Imam Muslim. Tapi saya dapati dalam kitab-kitab Sahih Muslim yang diterbitkan oleh berbagai perpustakaan di dunia ini, itu memverifikasi bahwa benar-benar itu adalah merupakan hadis dari Imam Muslim. Hilman ini dia nggak percaya itu, ya. Ini hal yang mudah dipahami, tapi Hilman ini dia gagal paham di sini. Nah, sedangkan saya tanya ketika dia membawakan manuskrip yang katanya foto, kok bisa foto di zaman itu ada memoto manuskrip? Saya tanya manuskrip itu dari mana? Ada di mana? Di museum. Museum mana? Atau di kitab fisiknya mana? Coba antum datangkan kitab yang antum foto itu di mana coba? Ada nggak kitabnya? Ada nggak? Begini Ustadz Pasir Kepo ya. Jadi sedari awal Ustadz Hilman itu menuntut maksudnya Sahih Bukhari dulu itu kan dulu. Ternyata sampean tidak bisa menampilkan Sahih Muslim. Maaf. Maksudnya Soalnya ini host, kan tidak punya isnad toh. Pondasi awal di dalam tahammulul hadis, mengambil hadis lah. Itu pondasi dasarnya adalah isnad. Laulal isnad sama dengan kalau dia baca Sahih Muslim ya, dia kan baru saja mengakui saya tidak punya sanad.
Saya itu sangat ingat betul Imam Ibnu Mubarak di dalam kitab Sahih Muslim, Muqaddimah Sahih Muslim, yang kami riwayatkan dari guru-guru kami, mulai dari jalur Maulana Syekh Abdullah Al-Hazarwi sampai kepada Imam Muslim. Di situ Imam Abdullah bin Mubarak mengatakan al-isnadu minad din. Sanad bagian dari agama. Laulal isnad laqala man syaa masya. Seandainya tidak ada seandainya tidak. Enggak, Anda tanya Saya antum diskusi sanadnya host, saya diskusi dengan manusia atau dengan sanadnya AI sanad atau apa? misalnya kalau AI, kalau kita ngajak AI Jawab, bicara, teman-teman. Yang antum bangga-banggakan itu Anda tanya antum. Antum sanad-sanadnya sanad apa? kalau kita bicara Jawab, dengan teman. Sanadnya sanad apa antum? kalau kita bicara sebentar dengan Ustaz, Pasir Sanadnya Kebun. sanad apa? Hilman. Enggak, anak saya mau tanya host ke Hilman ini, dia sanadnya sanad apa? Ayo, jawab. saya Sanad apa antum? Ustaz Hilman, Ustaz Pasir Kebo mempertanyakan panjenengan itu sanadnya sanad apa begitu? Oke, silakan jawab. pertama saya itu mau tanya, saya ini diskusi dengan manusia atau Hilman, diskusi ente dengan ini paham nggak pertanyaan saya? Antum sanadnya sanad apa? saya ini saya mau tanya Malu Hilman, man. diskusi dengan- Kamu malu Hilman, ngaku-ngaku punya sanad sampai ke Imam Muslim. Malu. bisa diem Bang dulu? Pasir Oke. Kepo, Oke, biar saya jawab antum pelan-pelan. tanya sanadnya sanad apa? Emang jenis sanad itu ada berapa macam, Bang Pasir Kepo? Makanya itu Sat. Jenis sanad itu ada berapa macam? Kenapa ditanya sanadnya sanad apa? Nggak apa-apa, nanti dilanjutin itu. Yang pokoknya kita harap jangan motong gitu. Misal Ustadz Hilman lagi ngejelasin, jangan dipotong. santai-santai, Pasir santai. Kepuh lagi ngejelasin, jangan dipotong. Ustaz. Ya saya itu cuman heran kalau diskusi dengan manusia atau dengan AI, ngajak bicara AI lah. Itu kan kita selesai bicara baru dia bicara itu. Ya beda kalau kita diskusi dengan monyet, belum selesai bicara sudah diteriaki. Ngajak bicara monyet. Terus saya itu selama belajar mustola baru kali ini nemu ada orang tanya Apa Hilman? Jawab dulu. Sanatnya tuh apa? Antum itu yang aku tadi sampai ke ke Imam Muslim itu sanatnya apa? saya ini baru bentar ya. dari selama ini selama belajar baru kali ini saya dapat pertanyaan seperti itu. Mungkin yang dia maksud adalah ada tahammulnya itu dalam bentuk apa, atau meriwayatkannya itu pakai sigot apa. Kan ada sigot sigot jazm seperti akhbarona, anba'ana dengan haddatsana. Itu pun ada perbedaan di dalam kaifiyah mentahammul pada lafaz riwayat. Kemudian kalau ijazah kan tidak boleh pakai itu. Kalau ditanya itu mungkin yang dia maksud, saya mengambilnya tahammulnya itu isma, pakai isma min kalami akhi summa sami asyih wa yuhakkik. Jadi ya kawan kami, saudara kami membacakan, syekh kami mendengar, kemudian syekh kami membenarkan hal itu dan menjelaskan isi hadis itu kepada kami. Yang perlu dia tahu, bentuk ijazah juga ada dari beberapa masyayikh. Nah, Antum sanatnya sanat apa dulu Hilman? Antum belum jawab ini. Sanat antum itu apa? Sanat apa? untuk kawan-kawan semua, saya rasa penjelasan saya bisa dipahami ya. Ada yang mungkin tidak paham selain monyet di samping saya ini yang tidak paham ada. Maksudnya kalau manusia biasanya paham sih. Hilman, antum itu malu ya? Ngaku punya sanat sampai ke Imam Muslim. Saya tanya kamu sanatnya sanat apa? Sudah. Paham kita gitu. ikuti. Iya, sebentar. Ya sudah, kita ikuti Mungkin maunya. semacam ini Ustaz. Ntar ini mau diikuti, lanjut. Nah, ini kalau dia mau tanya sanad apa, saya sampai hari ini
Serius belum pernah dengar apa namanya orang tanya seperti itu. Mungkin yang dia maksud Nggak paham Ustaz. Dia tanya apa, pengennya apa. Misal dia tanya sanad apa, nanti yang diminta, yang dimaksud lain, karena nggak itu terjun dalam bidang makanya saya ini. tanya yang dimaksud Setahu saya sanad itu ada berbagai macam bentuk. Oke, tolong jelaskan kepada saya Periwayatan Oke. Hilman ini katanya dia ngaku sampai ke Imam Muslim itu sanad apa? Oke, Coba. tolong jelaskan kepada saya bentuk-bentuk sanad yang Anda ketahui. Yang pertama silahkan. Yang antum kan yang ngaku punya sanad. Saya tanya, sanadnya sanad apa antum? Kami mendengar. Kan gini ya Pasir Kebo nggih. Ya, mungkin ditanya dulu host Oke. bentuk-bentuk sanad itu seperti apa. Saya pun baru tahu ini, masya Allah ilmu baru. Iya, ilmu baru. betul. Bentuk-bentuk Bukannya sanad tadi udah kita mau jelasin tahu. itu. Iya, makanya ya. Kalau yang saya jelaskan Nggih, tadi nggih. Ustadz itu bentuk Kan, ada uriwayah. Ada uriwayah itu kan ada akhbarona itu syekh apa namanya syekh membaca apa namanya dibaca di depan syekh. Kalau saya yang membaca, syekh mendengar, itu saya hanya boleh meriwayatkan dengan Sanad Kiro'ah Hilman. sanad apa? Sanad kiroah. Sanad Kiro'ah. Sanad kiroah. Terus yang kedua sanad. Coba antum saya tanya antum ini sanadnya sanad apa gitu loh? Nah, Kiro'ah. saya baru tahu itu Atau ada bentuk-bentuk hafalan. sanad. Iya saya enggak tahu. Atau apa antum ini? Iya saya enggak tahu. Tolong jelaskan kepada saya. Tolong jelaskan. Hilman, tadi kamu sanad kamu itu sampai ke Imam Muslim itu sanadnya gimana? Coba jelasin ke kita gimana? Oke, Sanad apa? tadi saya bakal jelaskan, tapi tolong kasih tahu saya dulu bentuk-bentuk sanad. Kalau enggak, kamu ngarang-ngarang. Bentuk-bentuk sanad ada yang bisa jelaskan ke saya mungkin dari apa namanya? Mungkin ada babnya, babu askalil isnad atau babu syaklil isnad mungkin ada. Saya pun baru dengar ini. Iya. Mungkin gini Ustaz Pasir Kebo, kan tadi kan panjenengan menanyakan kepada Ustadz Hilman itu kamu itu memakai sanad apa, kan gitu. Otomatis konsekuensi dari ucapan sanad apa, berarti kan ada bermacam-macam sanad, kan gitu. Sedangkan bagi Ustadz Hilman, sanad itu mungkin cuma satu, mungkin kan gitu. Sedangkan beliau mungkin nggak tahu. Memang sanad ada berapa macam, mungkin kayak gitu. Monggo jangan uraikan sanad yang Anda pahami sebagai sanad itu apa saja, gitu kan. Gini. Karena Anda tadi mengatakan sanad apa, kan gitu. Diam dulu. Jadi dia ini kan mengaku punya sanad dengan bukti apa? Ijazah kan? Oke. Lah saya tanya ke dia, bentuk sanadnya dia itu apa? Ijazahnya dia itu atau sanadnya itu bentuknya apa dia? Bentuknya, Hafalan kah? ijazahnya kertas Bacaan bentuknya. hafalannya kah? Atau Kalau- bacaannya? Atau mungkin Hilman ini sudah hafal Sahih Muslim? Kalau ijazahnya bentuknya kertas. Antum hafal Sahih Muslim, Hilman? Kalau Hilman, antum bentuk hafal Sahih Muslim? enggak semua. Sebentar Kalau gantian Ustaz Pasir Kebo biar enak didengar. kalau bentuknya Gantian nggih. kertas, Gantian. kertas Bang Pasir Kebo. Tadi pertanyaan saya enggak banyak-banyak, host. Tolong jelaskan ke saya bentuk-bentuk sanad itu apa saja. Bentuk kiroa, bentuk apa lagi tadi yang dia Iya. bilang itu ada berapa lagi? Ya, gini, saya tuh bingung ya, gini ya. Hilman ini dia mengaku sanadnya itu Dia ngarang bersambung tadi itu sanad macam-macam. Ini Pasir Kebo, kita ini masih Ustadz Hilman masih mengejar, masih mempertanyakan, maksud saya masih mempertanyakan yang pertanyaan yang Anda ajukan tadi berkenaan dengan pertanyaan yang sampai ajukan, yaitu sanad apa yang dimiliki oleh Ustadz Hilman. Karena sampai mengatakan sanad apa, berarti ada bermacam-macam